Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan. Baiklah Baraya dan sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat menonton. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan memberikan ataupun mengulas tuntas cara-cara ataupun bagaimana cara kita mulai untuk beternak entok di sistem pembibitan. Sebelum kita lanjut ke videonya, apakah baraya-barayaku semuanya ataupun saudara-saudaraku ataupun sahabat-sahabat peternakku sudah tahu apa itu sistem pembibitan atau belum? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu, sistem pembibitan itu adalah sistem beternak entok di mana kita akan menghasilkan sebuah produk ataupun kita akan menghasilkan anakan-anakan entok daripada indukan yang kita rawat. Sudah paham baraya-barayaku semuanya? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke videonya. Di dalam ternak, sistem pembibitan itu memerlukan beberapa faktor pendukung yang harus kita punya. Yang pertama ataupun yang utama di sini kita harus mempunyai kandang. Kandang entok untuk pembibitan di sini bisa kita menggunakan ukuran 2x3 itu untuk satu paket indukan. Bagaimana saudaraku, sudah paham atau malah pusing dengan penjelasanku? Baiklah, satu paket indukan di sini adalah terdiri daripada 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Itu adalah hitungannya satu paket kalau di dalam ternak entok. Jadi baraya-barayaku semuanya, sebelum memulai harus tahu dulu cara-caranya ya, supaya nanti di saat kita praktek di sini kalian tidak jadi pusing bagaimana mulainya ataupun harus apa yang kita awali dulu. Oleh karena itu di sini saya akan memberikan paham kepada baraya-barayaku terutama yang baru mau memulai. Dan untuk faktor yang kedua yaitu indukan, di mana tadi sudah saya bilang satu paket indukan itu terdiri daripada 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Boleh kalau mau lebih 5 ekor, tapi jangan lebih daripada 5 ekor betinanya. Karena tingkat kefertilan yang disarankan oleh para peternak yang sudah meriset ataupun di sini juga saya yang sudah melaksanakan itu, sini saya kasih 1 pejantan dan 4 betina. Ada juga yang 1 pejantan 5 betina. Cuman untuk tingkat kefertilan lebih bagus di 1 jantan dan 4 betina. Seperti itu mungkin baraya-barayaku semuanya mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan. Apakah di dalam satu paket ataupun 2 paket itu bisa disatukan dalam satu kandang yang besar? Misalkan kita mempunyai 10 ataupun 8 ekor betina dan 2 ekor pejantan atau 10 ekor semuanya kita satukan di dalam kandang yang besar. Tentu menurut saya sarankan bisa, itu bisa, tetapi lebih bagusnya itu dipisahkan untuk satu paket satu kandang. Dan jika baraya bertanya, kok Bang di peternakan Abang itu disatukan? Gini, saya baru merenovasi kandang ataupun baru membongkar sekat kandang untuk indukan dan belum sempat saya sekat lagi. Tetapi saya satukan di sini, tetap di sini ada yang sudah bertelur, malah ada yang sudah angrem dan juga sudah ada yang menetas. Nah, untuk baraya-baraya semuanya yang baru mau memulai, saya sarankan di sini barayaku, kalau mau beli 2 paket ya bikin 2 sekat ataupun 2 kandang dengan ukurannya 2x3 untuk per paket itu sudah cukup. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada kalian di peternakan saya udah ada yang lagi angrem. Ini telurnya itu baru ataupun hanya 13 karena yang 2 kemarin pecah.
karena terlalu banyak entok. Inilah masalahnya, kalau terlalu banyak nanti entoknya berantem masuk ke dalam sarang dan akhirnya korban untuk telurnya. Dan di sini juga ada lagi di sarang yang satunya lagi, di sangkar yang satunya lagi, ini sudah bertelur. Udah ada 6 butir ya. Kelihatan 6 butir di sini udah bertelur. Dan di sini juga saya sudah sediakan lagi untuk sangkarnya, tapi ini belum ada isinya. Dan juga untuk baraya-barayaku semuanya saya beritahukan lagi, juga di peternakan ini udah ada yang menetas. Ini salah satunya, bisa kita lihat di sini ada yang sudah menetas. Ini entok baru belajar bertelur ya, baru punya anak pertama ini. Jadi walaupun telurnya banyak, kemarin itu bertelurnya itu 14 butir, tapi di sini saya tinggalkan 8 butir ya, 8 butir. Cuman yang menetas untuk saat ini hanya 7 butir yang menetas. Menjadi 7 ekor anakan yang dihasilkan oleh indukan saya yang rawat di sini. Lanjut dengan materi yang sedang kita bahas di sini. Tadi udah sampai 2 faktor. Faktor pertama adalah kandang, kedua adalah indukan. Ini faktor yang ketiga adalah faktor yang menentukan. Di sini adalah untuk indukan kita memerlukan pakan. Jadi faktor yang ketiga ataupun faktor yang paling utama dan menentukan itu adalah pakan. Pakan di sini bisa kita olah dengan cara hemat seperti dalam video-video yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Dan jangan terpaku kepada pakan pabrikan kalau kita mau belajar bisnis. Karena kalau bisnis itu harus kita kelola punya untung. Terkecuali itu hanya hobi, silahkan mau menggunakan sepenuhnya menggunakan pakan pabrikan juga silahkan. Tapi kalau mau ke bisnis, saya sarankan ikuti di video-video saya sebelumnya yang memberikan tentang pemberian pakan buat indukan. Karena itu sudah saya riset ataupun sudah saya analisa, dan sampai saat ini saya menggunakan pakan tersebut, entok indukan saya itu tetap terjaga, tetap sehat, daya tahan tubuhnya tetap gemuk dan juga rajin untuk bertelur. Bagaimana baraya-barayaku, saudara-saudaraku semuanya? Apakah baraya dan saudara-saudariku sudah paham tentang 3 faktor di atas ataupun yang sudah saya sampaikan? Mudah-mudahan sudah paham. Dan jika ada yang ingin mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di video-video berikutnya. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada yang baru menemukan channel ini. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan jika channel ini memberikan konten-konten terbarunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya, 3 faktor yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah langkah-langkah utama yang harus dipikirkan oleh rekan-rekan baraya-baraya dan saudara-saudariku jika ingin memulai beternak. Mudah-mudahan semua peternak dan yang mau baru mulai juga cepat mendapatkan kesuksesan, dilancarkan rezekinya, juga dipermudah dari segala urusannya, dan terutama diberikan kesehatan. Dan perlu baraya semua ketahui, jika sistem pembibitan ini kita jalankan, berarti kita akan mempunyai hasil ataupun kita akan mendapatkan cuan itu dari anakan-anakan entok yang kita punya dari hasil indukan kita. Jadi jangan dijual induknya, berarti kita bukan sistem pembibitan kalau induknya yang dijual. Jadi yang dijual yang akan menghasilkan, kita akan menghasilkan dari pada anakan yang dilahirkan oleh indukan-indukan yang kita rawat. Jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan cuan banyak? Berarti di sini kita harus mempunyai indukan yang banyak. Seperti itu saudara-saudariku ataupun baraya-barayaku semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh baraya-barayaku semuanya.
Dan saya akhiri video ini, salam satu hobi, salam baraya ternak, salam peternak Indonesia, salam sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.